Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Sintia Agustina, nomor absen 26, kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan membuat tugas video PSAS PPKN yang bertema perilaku demokratis. Selamat menyaksikan. Apa sih perilaku demokratis itu? Perilaku demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban antara individu, menghargai perbedaan pendapat, serta menghormati keputusan bersama melalui musyawarah. Oh, kalian ada sendiri tuh namanya? Oh maaf, soalnya saya kan teknologi sudah canggih. Ada requirement supaya informasi dan hiburan bisa dikatakan Benar juga sih. Btw kalian masih ingat nggak materi PPKN tentang sikap demokratis di era keterbukaan informasi? Lumayan sih, demokratis yang membahas tentang cara berpikir, hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain kan? Nah, benar. Tapi kalau dipikir-pikir di era keterbukaan informasi saat ini tuh nilai demokratis kita bakal terpengaruh nggak sih? Juga dengan adanya teknologi kayak gini, pastinya sikap demokratis dapat diimplementasikan di mana-mana. Ya, tapi juga ada plus minusnya nggak sih? Betul. Tapi tergantung penggunaannya juga sih. Kalau kita gunakan dengan baik, sikap demokratis itu bakal sama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi kalau tidak ya sebaliknya. Kalau dipikir-pikir emang bener sih, sekarang informasi yang kita dapatkan harus diteliti lebih baik biar nggak kemakan hoax. Dan juga di medsos itu banyak pengguna yang berkomentar tidak pantas, jadi tuh kayak mereka tuh nggak mencerminkan sikap-sikap demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Nah itu, meskipun teknologi sekarang sudah semakin canggih, kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Sebagai seorang anak bangsa, kita juga harus bersikap demokratis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, bukan seenaknya. Ya semoga aja dengan adanya teknologi yang membuka era keterbukaan informasi ini dapat membuat nilai demokrasi menjadi berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila yang membawa Indonesia yang demokratis. Ya semoga aja sih. Ini kan sudah jam istirahat. Gimana kalau kita ke kantin aja? HP-nya dimatiin dulu ya. Menurut saya, menggunakan media sosial dan teknologi dengan bijak merupakan bentuk perilaku demokratis yang sangat penting di era sekarang. Dengan sikap bijak, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga ikut menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi orang lain. Menggunakan media sosial secara bijak berarti tidak menyebarkan informasi tanpa dicek kebenarannya, tidak menyinggung atau merendahkan orang lain, serta menghargai perbedaan pendapat. Sikap ini menunjukkan bahwa kita memahami kebebasan berekspresi harus tetap dilakukan dengan tanggung jawab. Jika setiap orang bisa menggunakan teknologi dengan dewasa dan penuh kesadaran, maka komunikasi digital akan langsung lebih sehat dan tidak menimbulkan konflik. Paling cocok buat jadi ketua. Kita sebutin sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Iris. Soalnya Pak Iris tuh kayak kamu tuh cocok banget gak sih buat pemimpin? Ya kalau aku sih setuju aja sih kata Tiara. Jadi seperti yang kalian tahu, pemilihan calon yang dijalani dipilih berdasarkan visi dan terbaik ya. Ada 3 calon nih. Siapa ya kira-kira? Oke, langsung saja kita ke calon nomor 1. Calon nomor 1 adalah
gue lagi mau jadi penjalani ketua OSIS kan. Jadi tolonglah ya dicoblos. Boleh bang. Makasih lah bang. Membantu banget loh. Makasih ada pilih itu ya. Tapi gampang kaget. Gini lah. Tunggu dia menang dulu. Oke. Video apa? Sumpah ini asli. Lagi nonton apa nih kawan? Kamu udah tahu ini belum? Apaan itu? Videonya Echa. Itu dapat di mana? Siapa yang ini? Oh my god. Menurut saya, situasi seperti ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi belum dijalankan dengan benar. Pemilihan ketua OSIS seharusnya berlangsung jujur, adil, dan bebas dari tekanan atau kecurangan. Ketika ada pihak yang menyogok dengan uang atau melakukan kecurangan lain, proses demokrasi menjadi tidak sehat dan merugikan banyak pihak. Tindakan seperti ini tidak hanya mencoreng integritas pemilihan, tetapi juga menghilangkan kesempatan bagi calon yang menang, berprestasi, dan layak dipilih. Selain itu, praktik seperti sogokan bisa menanamkan budaya tidak jujur di kalangan pelajar. Sikap demokratis yang benar adalah menerima proses pemilihan apa adanya, menghargai pilihan teman-teman, dan menjaga agar semua berjalan sesuai dengan aturan. Dengan begitu, hasil pemilihan benar-benar mencerminkan suara bersama, bukan karena tekanan atau iming-iming. Tidak. Nanti malam kamu jadi ya ke rumah Biel. Kalau nggak ada halangan sih pergi. Oke. Assalamualaikum, Lunel. Waalaikumsalam. Besok berapa Lunel? Udah mau ke rumah si Benito. Ayo, Bang. Kalau di sekolah, gimana itu? Lalu di Lunel aja, mau kemana kalian? Mau ke rumah Biel, kamu kemana? Mau ke rumah Biel juga, bareng gak kita? Iya, ayolah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, masuk sudah? Masuk. Jumpa hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ison kita marluhut akan membahas tentang kerja bakti. Jadi ison kita pakai luar pendapat masing-masing ate. Isi bagi mengangkat tangan. Baik besar. Aku dia hari Jumat. Aku hari Jumat. Cepat terapkan yang mulai arani semua yang berpialai. Mami do mau pajoloda, ulah dabo di hari Jumat, wah do pegang itu. Para hari Sabtu kita lejon. Mami do mau dari Yogi, Azwa hari Sabtu, sekolah dari. Kalau hari Minggu banyak kali jual. Kan aku hari Minggu tidur sudah mau benefit. Allah, semua di mana? Jadi sepakat main hari Minggu kan? Sepakat. Semua ni kita akhiri maju pertemanan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah saya kali ahli takkan. Aduh. Oke, mau pajol dah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut saya, situasi ini menunjukkan contoh perilaku demokratis yang baik. Dalam musyawarah, setiap warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa paksaan, dan semua pendapat didengarkan dengan penuh rasa hormat. Proses seperti ini mencerminkan sikap terbuka dan saling menghargai antar warga. Kesepakatan yang tercapai dari pendapat salah satu orang juga menunjukkan bahwa keputusan diambil secara bersama-sama, bukan karena tekanan, tetapi karena pertimbangan yang dianggap paling sesuai dan bermanfaat bagi semua. Ini adalah inti dari musyawarah dalam kehidupan demokratis. Dengan melibatkan semua pihak dan mencapai keputusan secara damai, masyarakat dapat bekerja sama lebih kompak dan kegiatan kerja bakti pun berjalan lebih efektif. Kesimpulannya, dari berbagai contoh yang ada, dapat disimpulkan bahwa perilaku demokratis adalah sikap yang menghargai pendapat orang lain, menjunjung kejujuran, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Menggunakan media sosial dengan bijak, menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Menolak kecurangan dalam pemilihan ketua OSIS, menegaskan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam proses demokrasi. Sementara itu, musyawarah kerja bakti yang melibatkan berbagai pendapat menggambarkan bagaimana keputusan bersama dapat tercapai melalui dialog dan kesepahaman. Secara keseluruhan, perilaku demokratis membantu menciptakan lingkungan yang rukun, saling menghormati, dan adil.
Jika nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat akan menjadi lebih harmonis dan keputusan yang diambil pun lebih bijaksana. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.